gara-gara gila profit nyawa jadi taruhannya. Ini bukan cuma cerita dua perusahaan berantem buat rebut order pesawat. Boeing itu bukti paling mahal di dunia. Perusahaan yang tim engineering atau produknya diatur dan dikuasain sama mindset cuma profit. Yang rusak itu bukan cuma margin, tapi yang rusak tuh nyawa. Dan ini terjadi di banyak industri loh. Perusahaan game yang sekarang fokusnya lebih ngeruk duit. Banyak loh itu yang mati. Tanpa keputusan itu, harusnya Boeing bisa jadi monopoli tunggal. Karena Airbus itu sebenarnya nggak punya momen heroik. Nggak ada satu keputusan yang tiba-tiba viral banget. Nggak ada terobosan dramatis. Mereka prinsipnya simple. Mereka nggak pernah berhenti deliver. Dan nggak pernah kompromi engineering demi kuartal selanjutnya. Dan ternyata stabil cukup buat ngalahin raksasa 50 tahun yang lebih tua. Boeing ngajarin kita apa yang terjadi kalau visi jangka pendek ngambil alih perusahaan yang harusnya main jangka panjang. Airbus ngajarin kita bahwa konsistensi yang kelihatannya bosen itu justru bisa jadi keunggulan. Dan kalau kalian masih ingat di awal, N250 Gatot Kaca itu sebenarnya bukan gagal karena teknologinya kurang. Habibie sendiri bilang pesawatnya dipuji dunia. Comac di China bisa bertahan ya karena negara punya cadangan devisa 3 triliun dolar. Indonesia nggak punya. Dan itu bukan salah Habibie. Ini soal siapa yang punya kekuatan ekonomi dan geopolitik untuk bertahan sampai pesawatnya launching.